dilaksanakan. Bahkan seorang presiden ya yang harusnya mewadahi kita semua, bapak bagi kita semua, itu hanya dipersepsikan sebagai presiden satu kelompok. Gawat sekali kan bangsa kita ini ya. Maka presiden itu dianggap sebagai presidennya cebong. Lalu ada istilah baru kadrun misalnya. Dan setiap saat bahwa seolah-olah yang dikatakan kadrun itu bukan rakyatnya, bukan warga negaranya Jokowi. Spontan saja, pernyataan tersebut direspon keras oleh mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian. Ferdinand menyebut pernyataan Refly Harun tersebut tak tepat karena Presiden Jokowi terbukti telah merangkul berbagai pihak di periode kedua kepemimpinannya. Pak Jokowi sebagai presiden jelas mengurusi seluruh rakyat memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Bahkan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno dirangkul jadi bagian pemerintah. Suit Ferdinand dalam akun Twitternya. Lucunya, @reflyhz beropini seolah Pak Jokowi hanya presiden bagi pendukungnya. Refly ini sesat logika dan opini ya. Jokowi yang dia salahkan. Ngaco. Sekali lagi kita bersyukur karena sudah berkali-kali Bapak Presiden hadir ke Tanah Aceh, tanah yang mulia. Atas nama pemerintah Aceh dan rakyat Aceh, Bapak Presiden, kami mengucapkan selamat datang pada Bapak dan rombongan dan mohon maaf kalau ada kekhilafan kami di masa yang lalu. Ada permintaan maaf atas kekhilafan dari Gubernur. Ya saya jawab, jangan salah pengertian. Kemarin pemilu dan pilpres telah berjalan dengan sukses dan aman. Dan saya sangat menghargai hak-hak politik yang telah dikerjakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Negara ini adalah negara besar. Oleh sebab itu dalam pembangunan tidak mungkin kita berpikiran hanya Jawa saja. Di awal-awal saya sudah menyampaikan bahwa kita akan membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena manajemen logistik, mengirim BBM, mengirim sembako dari pulau satu ke pulau yang lain itu memerlukan infrastruktur semuanya. Orang punya pilihan-pilihan, mau pakai jalan tol silahkan, bayar. Mau pakai jalan yang lama silahkan, tapi jamnya lebih lama. Ada pilihan-pilihan, rakyat diberi pilihan-pilihan sekarang ini. Tapi yang jelas dalam rangka kompetisi dengan negara-negara lain, kita memerlukan ini. Tol, pelabuhan besar, airport besar, kita harus punya. Perkenalkan, nama saya Artono dari Kabupaten Musi Banyuasin. Saya selaku pengusaha distribusi. Biasanya muatan saya padi, sawit. Kalau dulu belum pakai tol lama. Kalau dulu ya takut preman kan, terus kan jauh. Bedanya 10 jam. Jadi ketemunya 2 hari selisihnya. Jadi kami jarang keluar ngirimnya kan, masih ke putaran Palembang. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Jadi mobil kan biasanya pakai ngangkut sawit sama karet. Sekarang bisa ngangkut padi. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Meskipun kita tengah menghadapi pandemi COVID, pembangunan infrastruktur tetap terus kita jalankan. Karena memang posisi infrastruktur di negara kita masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga hal itu membuat biaya logistik kita menjadi lebih mahal.
inilah yang menyebabkan kompetitiveness kita, daya saing kita menjadi ya baik kalau dikompetisikan dengan negara-negara tetangga kita. Selain itu, dalam kondisi seperti saat ini, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu strategi yang memberikan daya ungkit untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dan kita tahu untuk menyambungkan Aceh nanti sampai ke Lampung yang memiliki panjang 2.765 km, kita harapkan akan mendorong pertumbuhan, akan mendorong pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, dan tentu saja bisa meningkatkan efisiensi waktu tempuh. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu bawahnya itu yang nggak masak, dari pohon udah diangkut. Kalau sekarang nggak, durian masak udah bisa dibawa. Semenjak ada tol inilah. Kita lebih senang lah kalau maunya ada tol ini, lebih senang. Berbeda lah, kadang orang kan, wah kalau dulu lama, sekarang cepat, penumpang itu kan. Kalau dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua.